Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kita Pak ya. Jangan bosan-bosan ya kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Kalau ada salah kata, salah ucap, laku lampah, mohon dibukakan pintu seluas-luasnya ya. Semoga di tahun ini ada titik terang dan hidayah buat kita semua ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang olah rasa ya, terkait di sini ada beberapa pembahasan ya. Satu terkait self healing. Self healing itu artinya apa? Untuk mengobati luka batin ya, melalui olah rasa atau metodenya self healing. Satu sisi lain juga ada yang namanya keberhalaan ya. Saya akan bahas di sini ya. Tapi ini mah sharing-sharing aja ya. Kalau ada yang lebih tahu silakan kalian komentar aja ya. Kita akan terkait keberhalaan ya. Berhala. Terus luka batin. Ini berkaitan ya, berhala dengan luka batin ini berkaitan ya. Contoh, susah move on. Atau ada kejadian di masa lampau yang masih menjadikan kalian sulit menjalani kehidupan ke depannya, misalnya trauma. Nah ini salah satunya ini ya. Ini kan banyak trauma sehingga akhirnya bisa insecure. Nah ini bisa dikategorikan berhala. Kenapa demikian? Karena di sini ketuhanannya hilang ya, atau menurun ya. Ketuhanannya menurun gitu. Lantas gimana nih biar gak susah move on, trauma gitu ya. Trauma bisa terobati ya. Cara satunya adalah self healing ya, begitu tulisannya. Atau hipnoterapi, atau meditasi, atau kalau di Islam itu lebih ke ibadah. Ini banyak metodenya juga, ada toriko, tirakat ya, dan lain sebagainya, itu banyak ya gitu. Namun pada intinya adalah terkait kesadaran yang harus dirombak gitu ya. Kenapa susah move on? Di dalam batinmu itu kan masih adanya dia dan dia, atau kejadian-kejadian itu, sehingga terekam di dalam memori itu sulit hilang gitu. Bagaimana caranya? Pertama, kalau di self healing itu mulailah memaafkan. Yang pertama kalian harus memaafkan adalah dirimu sendiri. Jadi berdamai dengan dirimu sendiri. Kenapa kok diri sendiri? Karena terkait keputusan yang kalian ambil. Biasanya kayak gitu ya, alam bawah sadar. Misalnya dalam kalian punya hubungan, akhirnya pisah ya. Ternyata dia cingkuh. Kalian salah dalam memilih orang misalnya kayak gitu ya. Karena terlalu terbawa arus atau terbawa perasaan. Sehingga kalian susah move on di sana ya. Nah itu biasanya terkait, kalau di alam bawah sadar itu terkait sebuah pengambilan keputusan gitu. Maka maafkanlah dirimu di masa lalu gitu, berdamailah dengan dirimu di masa lalu, maafkan. Maka tarik energinya ke masa kini. Itu kalau nggak salah di konten saya ada ya, namanya sukma. Saya bahasnya itu sukma ya. Nggak tahu orang lain menamakan ini apa. Kalau di olah rasa saya itu saya artikan sebagai sukma. Tarik sukmamu ke masa kini, jadi ketinggalan di sana gitu. Kenapa kok bisa berhala? Ya karena ketuhanannya menurun. Kalau di dalam hatimu ada ketuhanannya ya, itu move on ini hilang, trauma ini hilang gitu. Maka kamu akan berjalan dengan takdirmu gitu, yang baru gitu loh ya, atau dengan ketuhanan tadi gitu. Jadi mulailah memaafkan dirimu di masa lampau ya, atas keputusan-keputusan yang kamu ambil itu sebagai sebuah pembelajaran agar di masa depan kamu lebih berhati-hati ya, dan lebih bijaksana kayak gitu. Jadi salah satunya memaafkan ya dirimu sendiri dan memaafkan dia. Walaupun memaafkan dia bukan berarti menerima dengan segala sesuatunya, enggak. Itu menjadi acuan agar kalian berhati-hati di masa depan gitu loh ya. Terus dia bakal kena karma enggak? Ya gitu ya, karena ada sebab akibat kayak gitu ya. Jadi salah satunya adalah memaafkan dirimu sendiri. Selain itu ada ibadah, meditasi, dan lain sebagainya itu ya. Banyak ya.
Kalau di hipnoterapi juga bisa kayak gitu ya, masuk ke alam bawah sadarnya kayak gitu ya. Intinya mah lebih kepada berdamai pada diri sendiri. Nah, ketika itu kalau susah move on, trauma, itu termasuk berhala bucin. Itu termasuk ada di sini kalau di olah rasa saya itu berhala. Kenapa? Karena ketika kamu merasakan hal ini ya, itu ketuhanannya berkurang gitu. Jadi kayak mentuhankan ini loh. Gitu. Salah nggak? Ya nggak juga sih, namanya hidup ya. Orang belajar ya, saya juga banyak kurangnya gitu ya. Tawa lagi lu. Jadi gitu ya, misalnya lu cinta banget sampai lu lupa lu punya Tuhan gitu ya. Misalnya lu terlalu bucin sama dia, adalah posesif gitu kan, ketakutan, padahal dia juga kan punya Tuhannya, bukan punya kita gitu kan. Jadi ngapain diudak-udak banget ya, kalau emang haknya mah mau kemana-mana tong gitu ya. Ngomong doang pintar ini. Iya nih ya, ngomong doang pintar saya mah gitu ya. Jadi kenapa dikatakan berhala? Nggak bucin doang, misalnya dalam segi keuangan gitu, keduniawian. Kalau sesuatu itu berlebihan, melebihi ketuhanan, itu bisa dikategorikan keberhalaan. Makanya yang pertama kali harus kalian hancurkan adalah berhala tadi ya, dalam diri. Tanpa kalian sadari, ini membuat ketuhanan menurun. Bisa berdampak pada rezeki, karir, dan jodoh, bahkan aura atau energi gitu ya. Ini jadi penghambat gitu ya. Tahu nih kalian paham apa enggak ya? Mudah-mudahan dapat poinnya ya. Intisarinya adalah keberhalaan itu sesuatu yang berlebihan gitu loh ya, melampaui batas, baik susah move on, trauma, terus mencintai sesuatu, bucin kayak gitu ya. Itu keberhalaan. Kenapa? Pasti ujungnya kalian kecewa, sakit hati, dan nggak bisa nyaman jalanin hidup gitu ya. Itu seperti itu ya. Itu kalau diolah rasa keberhalaan gitu ya. Apalagi udah ya, berapa menit dulu? 7,5 ya. Apalagi ya, karena bingung saya, nggak ada yang nanya. Gitu ya, jadi paham ya, keberhalaan gitu. Jadi caranya salah satunya susah move on dan lain sebagainya, itu mulailah self healing, memaafkan diri sendiri ya, seperti itu. Terkait keputusan kalian di masa lampau, tarik sukmamu, jiwamu yang ketinggalan di sana, kesadaran jiwa tuh kesadaran, tarik ke masa kini gitu loh, dan hadapi masa depan. Jadikan masa belakang itu sebagai cerminan perbaikan di masa depan gitu loh. Kalau terlalu berlebihan jatuhnya nanti berhala. Nah kalau udah berhala dihancurin ntar berhalanya ya, yang ada nanti malah kemana-mana gitu ya, seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya ya. Saya nggak tahu nih kemana-mana obrolannya ya. Mudah-mudahan ada poin yang kalian ambil dan jadikan bahan pertimbangan. Kalau ada salah kata, koreksi di kolom komentar, seperti itu. Saya Kita Pak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.